Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Hari ini Kalila akan menjelaskan materi tentang waktu. Sebelum kita belajar bersama, kita bersama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, membaca waktu pada jam. Kemudian, menggambar waktu yang benar pada jam. Yang ketiga, hubungan antar satuan waktu. Yang pastinya nanti akan ada contoh soal, latihan soal dan pembahasan. Kalau adik-adik sudah paham, maka akan kakak beri bonus soal. Nah, mari kita mengenal apa saja komponen dari jam dinding. Jika kita lihat pada jam dinding memiliki jarum hitam pendek. Jarum jam yaitu seperti ini, jarum hitam pendek yaitu menunjukkan jarum jam. Kalau jarum hitam panjang, dia menunjukkan menit. Sedangkan jika di jam terdapat jarum merah panjang, itu berarti jarum detik. Nah, sedangkan garis seperti ini, garis hitam tebal menunjukkan jam ya. Sedangkan garis hitam tipis menunjukkan menit. Nah, di antara garis menit terdapat garis detik. Ini ya. Ingat-ingat ya adik-adik semua. Lanjut. Lalu, bagaimana Kak membaca jam yang ada di bawah ini? Nah, pertama kita harus menentukan dulu letak dari jarum jam atau jarum hitam pendek. Kita tentukan dulu, dia menunjuk angka berapa. Di sini dia menunjuk angka 12, berarti ditulis 12. Kemudian menitnya, jarum menit, dia menunjuk angka berapa? Angka 3, berarti angka 3 ini menunjukkan berapa menit ya. Nah, untuk menghitung menit, kita hitung garis hitam tipisnya. Garis hitam tipis di angka 12 ke angka 1, ini ada 5 garis, berarti dia 5 menit. 12 ke 1, 5 menit. 12 ke 2, 10 menit. 12 ketiga 15 menit. Berarti di angka 3 sama dengan 15 menit. Maka jam tersebut dibaca pukul 12.15. Seperti itu ya. Jadi setiap loncat satu angka itu artinya 5 menit. Lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Silakan adik-adik, ini kira-kira jam berapa? Oke, yang sebelah kanan ya. Kita lihat jarum pendek. Jarum pendeknya ada di antara 9 dan 10. Lalu yang ditulis yang mana? Nah, adik-adik nggak usah bingung. Yang ditulis itu yang angka di sebelah kirinya jam jarum pendek atau di bawahnya. Kalau gini ya, di bawahnya berarti jam 9 yang ditulis ya, tulis jam 9:09 titik. Nah, lalu jarum panjangnya di 6 ini berapa menit sih? Kita hitung ya, dari 12 ke 1 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Nah, di angka 6 sama dengan 30 menit, maka ditulis 09.30 menit. Bisa pagi atau bisa malam. Lanjut. Nah, kalau ini
Kita lihat jarum pendeknya tepat nih di angka 8. Maka kita tulis 08. Kalau jarum panjangnya atau jarum menitnya menunjuk angka 3, berarti 3 itu berapa menit? Kita hitung dari angka 12 ke 1, 5, 10 menit, 15 menit. Ya bener ya, loncatnya 3 ya, berarti 15 menit. Maka ditulisnya 08.15 menit. Oke, bisa? Kita lanjut ya, satu lagi. Oke, kita tentukan jarum pendeknya berada di mana. Jarum pendeknya ada di angka 7. Langsung saja kita tulis 07 titik. Kemudian jarum panjangnya ada di 12. Kita hitung ya, 12 ke 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nah, untuk 60 atau jarum jam di angka 12 itu ditulisnya 00. Ya, seperti ini ya. Jadi, jam tersebut menunjukkan pukul 07.00 atau jam 19.00 malam. Mudah sekali kan? Lanjut ya. Bagaimana menggambar waktu yang benar pada jam? Nah, di sini ada tipsnya nih. Untuk menggambar jarum jam, ingat ya, jarum pendek jika kurang dari 15 menit, pilih tepat di angka jam. Ya, ingat. Jarum pendeknya jika kurang dari 15 menit, pilih tepat di angka jam. Menggambarnya harus pas di angka jam tersebut. Jika di antara 15 sampai 45 menit, jarum pendeknya harus di tengah atau di antara angka jam dan angka jam berikutnya. Jika lebih dari 45 menit, maka pilih mendekati angka jam berikutnya. Contoh nih di sebelah. Contohnya jam 07.30. Nah, menit 30 itu berada di antara 15 sampai 45 menit. Berarti jarum pendeknya harus di mana? Yap, betul sekali. Dia harus di tengah. Ini ya gambarnya di tengah ya, sudah benar. Nah, karena 30 menit berarti dia jarum panjangnya menunjuk ke angka 6. Seperti itu ya. Jika kurang dari 15, maka tepat. Jika di antara 15 sampai 45, maka di tengah-tengah. Jika lebih dari 45, maka mendekati angka berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, gambarkan pukul 05.30. Adik-adik bisa menggunakan bantuan koin atau uang logam ya, 100, 200, 500 atau 1000 untuk menggambarkan lingkaran. Nah, untuk 05.30 karena 30 itu berada di antara 15 dan 45, maka jarum jamnya harus digambar tepat di tengah-tengah angka 5 dan angka 6. Kemudian 30-nya berada di angka 6. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian kalau jam 22.00, karena jam 22.00 itu menunjukkan jam 10, maka 00-nya tarik garis dulu ke 12, sedangkan dua-duanya langsung saja tarik tepat di angka 10 seperti ini. Oke. Lanjut ke sebelah 18.50. Nah, 50 kan lebih dari 45 menitnya, maka digambarkan jarum jamnya harus tepat di angka setelahnya atau angka 7 ini ya. Sedangkan 50 menunjukkan jarum jam di angka 10. Tinggal tarik garis. Oke.
Kita lanjut ke hubungan antar satuan waktu. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah tangga jam, menit, dan detik. Jika ditanya jam ke menit, maka kita harus mengalihkan 60. Jika ditanya menit ke detik, kita juga harus mengalihkan 60. Jika ditanya sebaliknya, detik ke menit, maka harus dibagi. Menit ke jam juga harus dibagi nih. Nah, langsung ya kita turun ke contoh soal. Diingat ya ini. 1 jam itu 60 menit, sedangkan 1 menit itu 60 detik. Oke, contoh soal nomor 1. 2 jam sama dengan berapa menit? Ayo, 2 jam berapa menit? Karena jam ke menit berarti dia harus dikali 60. Maka penyelesaiannya 2 jam kali 60 sama dengan 120 menit. Wah, mudah sekali ya adik-adik. Udah pintar semua nih pasti. Lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Nah, yang ditanyakan detik ke menit. Karena detik ke menit dia naik, berarti harus dibagi 60 ya. Oke, 180 detik dibagi 60 sama dengan 3 menit. Wow, mantap sekali. Lanjut kita ke hubungan antar satuan waktu. Nah, di tabel ini lebih kompleks atau lebih banyak, mulai dari menit, jam, hingga abad ya. Ini bisa dicatat karena sewaktu-waktu bisa keluar atau bisa juga dihafalkan. Langsung turun ke contoh soal. 3 triwulan sama dengan berapa bulan? Nah, adik-adik bisa cari catatannya di tabel ini. Kita cari ya, ini ya. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. Nah, kalau 3 triwulan berapa ya, Kak? Nah, kalau 3 triwulan berarti tinggal dikalikan dengan 3. 3-nya itu apa? Ya bulannya, 3 bulan. Berarti 3 triwulan kali 3 bulan sama dengan 9 bulan. Nah, kalau 48 bulan berapa tahun nih? Nah, kalau 48 bulan berapa tahun? Kita lihat di sini yang ada itu 1 tahun 12 bulan. Berarti 1 tahun 12 bulan. 48 bulan berarti harus dibagi dengan 12, yang artinya 1 tahun tadi. 48 bulan dibagi 12 sama dengan 4 tahun. Oke ya, kita lanjut ke latihan soal. Silakan dijawab. Yang nomor 1 dan nomor 2 jawab dia menunjukkan pukul berapa. Yang nomor 3 dan 4 gambarkan yang menunjukkan pukul 09.40 dan juga 13.15. Sudah? Kalau sudah, kita bahas bersama ya. Oke. Langsung kita bahas. Oke, pembahasan latihan soal yang tadi. Yang pertama, kira-kira itu jam berapa? Yuk, bener nggak? Jam 09.20, bener ya? Jam 09.20 atau 21.20. Kemudian yang nomor 2, jam 04.50 atau 16.50. Nah, untuk yang nomor 3 nih, 3 dan 4 gambarnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal hubungan antar satuan waktu. 1 lustrum sama dengan berapa tahun? 11 hari sama dengan berapa jam, dan seterusnya. Silakan dijawab ya. Nanti kita bahas. Sudah? Oke ya, kita bahas ya. Nah, oke, nomor 1 kita cocokkan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Benar, ada di catatan sebelumnya. Kemudian 11 hari berapa jam?
11 dikali 24 jam sama dengan 264 jam. Gitu ya. Kemudian nomor 3, 1 abad tambah 2 window sama dengan berapa tahun? Untuk 1 abad 100 tahun. 2 window 16 tahun, berarti 100 tambah 16 sama dengan 116 tahun. Terus nomor 4, Ferdi dan Lilian bermain di taman selama 2 jam 15 menit. Jika mereka selesai bermain pukul 17.15 menit, pukul berapa mereka mulai bermain? Nah, jam mereka selesai bermain dikurangi lamanya mereka bermain nih. Adik-adik bisa menggunakan pengurangan bersusun ya. Oke, pengurangan bersusun. Ini ya. 17.15 dikurangi 2.15 sama dengan jam 15.15. Wow, hampir selesai nih kita. Kok ada soal lagi sih, Kak? Tadi kan kakak bilang kalau sudah paham berarti ada bonus soal. Silakan dikerjakan bonus soal ini. Kemudian mintalah tolong kepada ayah, ibu, atau kakak untuk mengoreksinya ya. Oke, karena kita sudah selesai materinya, kakak ucapkan terima kasih karena sudah menyimak materi dengan baik. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya adik-adik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.